Boleh, boleh banget. Ingat aja nih keterkaitan tujuannya ini harus banget sih. Ini banget Oke, sih. thank you sih. Ketujuan. Oke. Tujuannya itu ada existence, completeness, accuracy, terus classification, posting and summarization, cut off. Nah, itu kalian bisa kaitin ke situ. Kita lanjut ya. Kita lanjut kalau yang poin B. Poin B ini, mana dari pengendalian berikut yang kemungkinan besar efektif dalam meng-offset kecenderungan personil penjualan untuk memaksimalkan volume penjualan dengan beban penghapusan piutang tak tertagih yang tinggi. Kalau yang B ini, gimana caranya kita cari tahu pengendalian mana yang lebih bikin kita tahu kalau ada personil penjualan, berarti bagian sales nih, dia kan kalau ngejual dia kan ngejar target supaya penjualannya tinggi. Tapi kan penjualannya itu kan nggak harus tunai, bisa aja penjualan kredit. Makanya di sini untuk memaksimalkan volume penjualan dengan beban penghapusan piutang tak tertagih yang tinggi. Jadi walaupun penjualannya tinggi, tapi penjualannya itu bukan penjualan tunai, penjualannya penjualan kredit. Makanya beban penghapusan piutang tak tertagihnya juga tinggi. Gimana pengendaliannya? Pengendaliannya itu kalau Cici tadi jawabannya apa ya? Bentar lihat notes dulu. Yang ketiga, dokumen pengiriman dan faktur penjualan dicocokkan oleh karyawan yang tidak berwenang menghapus piutang tak tertagih. Tadi Cici jawabin karena karyawan yang tidak berwenang itu maksudnya karyawan yang bukan di bagian penjualan atau di bagian, pokoknya dia bukan di bagian penjualan, karena kalau di bagian penjualan kan dia bisa kan, maksudnya lebih gampang untuk memberikan kredit gitu. Kayaknya Untuk jawaban Miss Nina bukan karyawan. gitu. Apa? Yang dua, fungsi pemberian kredit sama fungsi penjualan dipisah. Iya sih. Miss Nia jawab 2. Marco jawab 3 kemarin. Oh, Cici pemikiran sama Marco ya. Kalau nomor 2 itu karena ini kan, dia kan ngomongin penjualan tadi kan, penjualan itu kan dia nggak harus tunai, penjualan itu bisa penjualan kredit. Dan yang ngasih penjualan kredit itu yang ngebolehin itu departemen kredit, fungsi pemberian kredit, departemen pemberian kredit. Makanya dia harus dipisah, kenapa dipisah? Bisa sih, kayaknya nomor 2 deh harusnya. Tapi kenapa Cici jawab nomor 3? Kayaknya bisa deh nomor 2. Kayak harusnya nomor 2 deh. Kenapa harusnya nomor 2? Karena kalau yang fungsi penjualan juga yang ngasih kredit, dia bisa aja dong ngejar penjualannya tinggi, tapi penjualannya kredit semua. Kalau penjualannya kredit semua, perusahaan beresiko untuk memiliki piutang tak tertagih yang tinggi. Jadi beban penghapusan piutangnya juga tinggi. Itu makanya kenapa harus dipisah. Oke. Berarti nomor 2. Nomor 2 itu berarti kalian bisa baca di yang bagian ada di sini. Pemisahan tugas yang memadai. Ini bisa ada di sini contoh juga. Pemisahan tugas. Kalau pengendalian itu, kalian belum sampai siklus kas ya. Kalau pengendalian itu identiknya, dia itu ada 3. Verifikasi internal, otorisasi, sama satu lagi pemisahan tugas. Ya, kalau kalian lupa, pengendalian itu biasa kaitannya yang 3 itu. Pemisahan tugas, verifikasi internal, sama otorisasi transaksi. Itu. Maksudnya otorisasi itu apa ya? Otorisasi itu penyetujuan dijalaninnya transaksi. Ditandatanganin dulu sama siapa gitu. Terus Iya, kalau verifikasi internal tuh gimana? Kalau verifikasi internal itu dicek lagi, ada pihak independen yang ngecek
dari dokumen-dokumennya. Oh. Dia perlu verifikasi lagi. Oke. Thank you, Ci. Oke. Nih di sini otorisasi. Otorisasi kredit, barang, sama angka-angkanya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang poin C. Faktur penjualan sebesar $5.200 telah dihitung dengan benar, tetapi secara tidak sengaja dicantumkan ke jurnal penjualan dan file induk piutang usaha sebesar $2.500. Pelanggan hanya merimit $2.500, yaitu jumlah yang tertera dalam laporan bulanannya. Ini kan dia nggak sengaja, faktur penjualannya udah benar, tapi nggak sengaja dia masukinnya 2.500. Kalau menurut Cici, jawabannya itu yang 2. Laporan bulanan pelanggan diverifikasi dan dikirimkan oleh orang yang bertanggung jawab selain pemegang pembukuan yang menyiapkannya. Karena kan ini pelanggan hanya merimit. Pelanggan ngeiyain ya. Pelanggan ngeiyain 2.500 padahal seharusnya 5.200. Kalian jawabannya yang 1 atau 2? Aku 1, Ci. Pelanggan yang verifikasi. Oh, berarti kalau misalnya kita ngirimin 5.200, kita ngirimin fakturnya 5.200, kita nyatetnya 2.500. Terus kalau kita ngirimin laporan bulanan, berarti yang muncul di mereka itu 2.500. Terus si pelanggannya ngeiyain 2.500, padahal seharusnya 5.200. Nomor 1 deh harusnya. Karena dia footing. Footing itu menjumlahkan. Kalian tahu footing kan? Tahu. Nah, enggak. 1 deh. Footing itu kayak gini. Footing itu nanti kalian di lab audit juga bakal ini tahu kayak baru terbuka lagi. Oh, ternyata footing tuh kayak gini. Footing itu ngejumlahin misalnya 1 ada ini nih 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, kita jumlahin tuh 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, itu nanti itu namanya footing. Kita ngejumlahin lagi. Itu namanya footing. Footing diperiksa secara independen, berarti kita ngitung ulang gitu. Namanya footing. Kayak sum di Excel. Betul. Dia berarti kayak buat apa sih? Kayak buat ngecek kebenaran aja kan, Ci ya? Betul. Footing itu buat ngecek kebenaran. Kita ngitung ulang. 1, harusnya 1 karena ini pelanggan yang remit. Pelanggan yang meremit. Cici itu tadi jawabnya 2 karena mikirnya kebalik, perusahaan yang ngeiyain 2.500. Padahal seharusnya 5.200. Makanya harusnya diverifikasi. Nomor 1 harusnya. Nomor 1 karena dihitung ulang jumlahnya itu harus jumlahnya udah sesuai apa belum. Gitu. Kita next ya. Pertanyaan berikutnya, pengiriman yang terjadi pada Desember 2013 belum dicatat hingga beberapa hari pertama bulan Januari 2014. Nah, ini ada, menurut Cici, dia ada 2. Tadi Cici bingung. Menurut kalian nomor 1 atau 2? 2. Oke, berarti sepemikiran. Cici jawabnya nomor 2 karena waktu barangnya dikirim, otomatis kan dibuat si bill of lading sama faktur penjualan. Terus kalau kita udah buat bill of lading sama faktur penjualan, itu langsung dicatat ke jurnal. Nah, kalau yang nomor 1, ini dia cuma nerbitin si bill of lading sama pastiin dia nggak ada duplikat atau salinannya. Sedangkan untuk membuat jurnal, kita perlu adanya faktur juga. Dan kalau udah ada bill of lading,
udah ada bill of lading, kita harus segera buat faktur dan segera menjurnal penjualan gitu. Sebenarnya nomor 2 sama nomor 1 ini bisa nih berkaitan. Jadi nomor 2 sistem membuat bill of lading dan harus dipastikan nggak ada duplikat sebenarnya pengendaliannya. Itu bisa tuh nomor 2, tapi lebih ini nomor 2. Nomor 1 itu dia cuma secara otomatis kasih nomor supaya nggak ada duplikatnya gitu. Kalau yang poin D. Kita lanjut ya, untuk yang 1423, dia tujuan 14.1 sama tujuan 14.3. Untuk ini, kalau ini lebih enak lihatnya di sini deh. Yang ini soal ngomongin pengujian substantif ya, kalau nggak salah. Iya. Yang 1423 yang A, auditor sedang melakukan pengujian substantif atas transaksi penjualan. Salah satu langkahnya adalah menelusuri sampel ayat jurnal debit dari file induk piutang usaha kembali ke salinan faktur penjualan pendukung. Apa yang ingin dicapai oleh auditor dengan langkah ini? Kalian jawabannya apa? Kalau Cici jawabannya 1. Faktur penjualan menunjukkan penjualan yang terjadi, ada di sini. Pengujian substantif atas transaksi penjualan, menelusuri ayat jurnal penjualan ke dokumen pendukung yang mencakup faktur penjualan, bill of lading, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Ada yang berbeda jawabannya? Bisa lihat ke sini nih. Lihat di yang bagian pengujian substantif. Kalau Cici jawabnya keterjadian, karena di sini ada. Nih. Satu juga sih, Ci. Ya, soalnya di sini udah ada ini kan, langsung ada di sini jawabannya. Gitu. Kita lanjut ya kalau gitu. Berikutnya, prosedur audit mana yang paling efektif dalam menguji lebih saji penjualan kredit? Lebih saji penjualan kredit. Cici jawabnya 2. Kita vouching sampel formulir penjualan yang tercatat dari jurnal ke dokumen pengiriman. Karena penjualan kredit itu saldonya bisa kelebihan kalau kita ngejurnal penjualan. Jurnal penjualan itu muncul kalau adanya faktur penjualan. Faktur penjualan ada kalau ada dokumen pengiriman. Makanya di sini setiap vouching sampel formulir penjualan yang dicatat di jurnal ke dokumen pengiriman. Benar ada pengirimannya atau enggak. Kalau misalnya enggak ada pengirimannya, berarti kemungkinan itu bisa aja penjualan fiktif. Atau mungkin ada dokumen pengiriman, tapi dokumen pengirimannya nggak valid, kayak yang di 1421 tadi ya. Gitu. Ci, Oi? vouching sampel formulir penjualan itu maksudnya gimana ya, Ci? Vouching itu kita ngambil sampel. Vouching itu gimana ya ngejelasin kata-katanya? Vouching tuh kayak gini loh, misalnya ada faktur penjualan A, B, C, D. Nah, kita vouching sampelnya. Misalnya sampelnya itu C, berarti yang dokumen C kita ambil. Gitu. Dipilih gitu ya, Ci, tapi dengan pertimbangan gitu. Benar, dipilih vouching. Oke, thank you, Ci. Oke. Gitu. Cici. Tadi yang nomor 1 itu kenapa bukan ayat jurnal debit dalam file piutang salah didukung dengan benar oleh faktur penjualan? Yang mana tuh? Dia kan yang ini pertanyaannya yang pertama tadi. Ya. Yang poin 4 ya? Iya. Kan dia kan menelusuri sampel ayat jurnal debit dari file piutang usaha, habis itu kembali ke faktur penjualan pendukung kan, Ci. Berarti otomatis dia lihat
kayak mencocokin piutang usahanya sama faktur penjualan yang ada gak sih, Ci? Kalau yang 4, bentar ya, Ci, baca dulu ayat jurnal debit dalam kalau yang 4 itu dia kan cuma ngelihat benar apa enggak. Kayaknya kalau yang nomor 4 lebih ke bagian ini ya, keakuratan ya, menelusuri ayat jurnal dalam jurnal penjualan ke enggak ada dia dalam file induk piutang ke jurnal penjualan. Itu dia lebih ke bagian keakuratan. Tapi kalau ini kan dia kesalinan faktur penjualan pendukung. Kalau menurut Cici sih dia lebih ke bagian ini ya, keterjadian. Karena dia tuh gak mungkin kalau buat dicatat dengan benar atau enggak, dia nelusurin sampai ke faktur penjualannya. Gitu. Kayaknya kalau untuk yang 4, dia lebih nyocokin file induk piutang usaha. Berarti itu tuh kan buku besar ya. Kalau buku besar paling dia lihat ke jurnalnya aja, dia nggak perlu lihat ke dokumen. Kalau ini dia sampai lihat ke dokumen. Kalau dia sampai lihat ke dokumen berarti kan lebih ke keterjadian. Ini penjualannya fiktif atau enggak, gitu. Gitu sih, Evi. Oke. Jawabannya 2 ya. Yang mana, Fer? Yang jawabannya 2? Yang B? Atau yang A? Yang B, C. Yang B, iya, 2. Yang C, C. Tapi kan dia kan menelusuri jurnal ini ya, Ci, piutang usahanya, Ci. Berarti kan dia kan mau mencocokin apakah piutang usahanya ini sesuai sama ini ya kan, Ci, penjualannya. Yang ditelusuri itu nggak semua loh. Yang ditelusuri ini sampelnya aja. Sampel dari ayat jurnal debit dari file induk piutang usaha. Dia nih nge-cross check-nya mundur. Kalau yang 4 itu dia ngecek terus didukung dengan berarti kan dia nggak ngecek mundur kan. Kalau ini kan dia narik mundur. Dia pertama ngelihat dulu nih ayat jurnalnya. Habis dia ngelihat dulu file induk piutang. Habis itu dia ngelihat ke jurnal. Habis ngelihat ke jurnal baru ngelihat ke faktur. Kalau yang ini dia ini ngelihat faktur terus baru ngelihat si jurnalnya. Kalau yang 4. Bedanya di situ. Kalau yang di soal ini dia kan bilang dia nih nelusurinnya dari file induk piutang yang debit-debitnya yang menambah. Terus dia ngelihat ke jurnalnya. Jadi kalau file induk itu pokoknya di otak kita langsung buku besar. Kalian ada dong gambaran buku besar. Buku besar piutang, kalau di debit berarti piutang kita bertambah. Apa yang bikin piutang bertambah? Adanya jurnal penjualan kredit. Dia habis itu lihat ke jurnal penjualan kredit, maka di sini ada sampel ayat jurnal debit dari file piutang. Dia udah lihat nih jurnalnya. Terus dia udah lihat nih, oh ada transaksi, ada jurnal penjualan. Kalau ada jurnal penjualan berarti ada transaksi penjualannya. Yang bikin ada transaksi penjualan, ada si jurnal itu kan faktur. Dia ngelihat ke fakturnya. Kalau yang 4 ini, dia ngelihat nih, oh ini file induk piutang usaha ini ada jurnal penambahan piutang. Terus ya udah, dia ada di faktur ini juga benar nih gitu. Itu bedanya. Dia itu nelusurinnya itu nggak narik mundur gitu loh. Gitu. Dia beda. Kalimatnya mirip tapi beda penafsiran gitu, Evi. Thank you, Ci. Oke. Soalnya di sini yang satunya didukung, yang satunya lagi kan dia menelusuri kembali sama didukung dengan faktor penjualan. Itu bedanya. Kita lanjut ya ke poin terakhir. Untuk menentukan apakah pengendalian internal yang terkait dengan siklus pendapatan suatu entitas grosir beroperasi secara efektif demi meminimalkan kegagalan membuat faktur penjualan, auditor kemungkinan besar akan memilih sampel transaksi dari populasi yang dipresentasikan oleh file dokumen pengiriman. Kalian ada yang beda?
Soalnya buat faktur penjualan. Faktur penjualan dibuat kalau ada dokumen pengirimannya. Atau kalian ada yang punya pendapat yang berbeda? Apa sih nyebutnya pendapatan terus? Tadi Cici bilangnya apa? Yang 3 file dokumen pengiriman. Oh, oke, thank you, Ci. Oke. Kamu jawabannya beda atau sama, Gio? Bingung sih justru. Bingung justru. Iya. Yang lainnya? Chat ya. Dokumen pengiriman sih, Ci. Kenapa Widi? Ci. Dokumen pengiriman, Ci. Oke, sama ya. Soalnya pokoknya kalian inget deh, kalau urutannya sampai ke jurnal penjualan itu kan pertama, yang waktu kita belajar di Accurate itu kan kita terima dulu pesanan pelanggan. Habis pesanan pelanggan, kita ngirimin barang. Habis ngirimin barang, kita buat faktur. Habis itu baru setelah buat faktur itu otomatis ke jurnal kan. Nah, makanya kalau di sini kan meminimalkan kegagalan membuat faktur penjualan. Berarti dia bisa lihat direpresentasikan dari dokumen pengiriman. Karena kalau bahasa Ibunya, dokumen pengiriman itu yang men-trigger adanya faktur penjualan. Gitu. Untuk bab 14, ada yang mau didiskus lebih lanjut? Atau cukup? Enough? Sama banget, Ci, kata-katanya. Iya, soalnya kayaknya emang dari angkatan ke angkatan ya, sama. Kayak gitu. Itu yang men-trigger pembuatan faktur penjualan. Bab 14, ada yang mau kita discuss lebih lanjut? Gak paham completeness. Oke, berarti kita bahas tujuan ya. Tujuan audit. Tujuan audit itu ada, sebentar Cici stop sharing dulu. Cici cari screenshotan. Kayaknya Bunia itu sempat ngasih soal asersi gitu deh. Wait ya, kita lihat dulu. Ada asersi terus dia ada tujuannya. Bentar ya, cari dulu. Asersi sama tujuan. Gimana ya? Bentar, Cici ada Excel deh kalau nggak salah dikirimin sama Menti. Bentar ya, pindahin ke laptop dulu. Tujuan audit. Tujuan audit itu ada existence, occurrence, accuracy, completeness, cut off, posting and summarization, terus apa lagi ya? Classification. Nah, ini ada nemu Excel-nya. Dari Menti. Waktu itu sempat mentoring ini. Ini ya. Udah kelihatan kan share screen-nya? Udah, Ci. Oke. Di sini kalau beda bagian yang kita audit, beda tujuannya. Kalau transaksi, itu tujuannya ada occurrence, completeness, accuracy, posting, classification, sama timing.
Kalau saldo, dia itu kaitannya ke existence, completeness, accuracy, classification, cut-off, detail tie-in, realizable value, sama right and obligation. Kalau di penyajian sama pengungkapan, itu lebih ke occurrence, right and obligation, completeness, accuracy and valuation, satu lagi classification. Kalian udah belajar sampai yang saldo sama penyajian pengungkapan atau baru di transaksi doang? Transaksi dan saldo, Ci. Transaksi dan saldo. Berarti yang penyajian sama pengungkapan entar dulu. Nah, kalau transaksi, occurrence sama existence di saldo, ini tuh sama-sama ngomongin keterjadian. Kalau occurrence itu keterjadian, existence ini keberadaan. Sebentar, Ci, sebentar. Saya catat dulu, Ci. Oke. Kalau occurrence itu keterjadian. Kalau existence ini keberadaan. Dengan adanya transaksi ini, maka saldonya ada. Dengan transaksinya occur, transaksinya terjadi, maka ada saldo piutang yang eksis, yang ada, itu berapa? Gitu. Occurrence keterjadian kan ya, Ci? Iya, occurrence keterjadian, existence keberadaan. Oke, thank you, Ci. Oke. Kalau completeness, mau transaksi, mau saldo, ini sama-sama artinya kelengkapan. Tapi bedanya, kalau kelengkapan transaksi itu lebih ke pencatatannya. Pencatatannya udah lengkap atau belum. Kalau di piutang sama utang itu dia cukup, completeness ini cukup berpengaruh. Kalau piutang itu dia ada tiga tujuan utama. Tiga tujuan utama kalau piutang itu occurrence, accuracy, sama completeness kalau piutang. Kayaknya sama deh dia, si utang sama piutang. Completeness kalau di piutang, kalian UTS-nya penjualan doang atau penjualan sama pembelian? Ada pembelian nggak sih? Belum, Ci. Penjualan terus piutang. Dia tuh gini, Ci, kisi-kisinya. Kalau yang penjualan itu tentang detail transaksi. Kalau yang piutang itu tentang detail rincian saldo. Oh, oke. Berarti yang satu rincian transaksi, yang satu rincian saldo ya? Iya. Berarti belum nyampe ke utang. Berarti beda ya, UTS waktu Cici itu penjualan dan penagihan, utang dan pembayaran, pembelian dan pembayaran, satu lagi itu gaji. 3 siklus. Oh, banyak ya, Ci ya? Iya. Mungkin karena kita ada ngitung sampel kali, Ci. Oh iya. Kita ada sampling, Ci. Bisa jadi. Kalian nanti di sampling sih ya. Sampling Cici nggak dapat. Ngerasain. Siapa yang rasain? Kalian yang rasain kan? Iya. Katanya emang saking susahnya, jadi dosen-dosen tuh emang nggak di-skip aja materinya, di-skip aja. Oh emang iya? Emang gitu? Iya, dia bilang, tapi karena kalau di-skip terus, kapan bisanya kan? Jadi ini percobaan nih angkatan kita nih, diajarin akhirnya. Parah banget. Masa angkatan Cici nggak dapat? Rasain. Kalian dapat. Kalau sampling sih sebenarnya nggak susah-susah banget sih, cuma kayak lebih ke apa ya, pemahamannya aja sih, lebih ke pemahamannya. Dia tuh ada yang butuh nalar gitu loh. Gitu. Kalau yang completeness ini kan kelengkapan. Kalau piutang itu waktu terjadi, waktu adanya transaksi penjualan kredit, completeness ini nggak terlalu ngaruh. Tapi completeness ini lebih disoroti kalau ada pelunasan piutang. Kenapa ada pelunasan piutang itu justru malah lebih ngelihat ke completeness-nya. Jadi completeness ini bukan selalu nyatet piutang. Nggak selalu nyatet ada piutang doang. Tapi dia juga nyatet pelunasan piutangnya. Justru completeness di sini lebih ngomongin pelunasannya.
kenapa perusahaan cenderung sulit, suka lupa atau suka kurang lengkap dalam mencatat pelunasan piutang dibanding adanya piutang. Karena piutang itu kelompoknya siapa sih? Aset, liability, atau equity? Aset. Aset. Kecenderungan perusahaan itu memamerkan asetnya. Dia akan menyajikan asetnya sebesar-besarnya. Kalau adanya pelunasan piutang, aset kita berkurang atau bertambah? Kalau ada pelunasan piutang? Bertambah. Berkurang, Ci. Tapi Kenapa? kan kalau misal pelunasan piutang nih, piutang kita berkurang kan aset berkurang. Ya kan, Ci? Kasnya nambah. Di satu sisi Kemudian kan kasnya kasnya nambah. bertambah. Iya, tapi kan kalau misalnya nih kas bertambah, ini kan kita ngomongnya itu pelunasannya nggak dicatat ya, berarti uangnya kita terima, tapi kita nggak nyatet nih ngelunasinnya. Berarti piutang kita bertambah, kas kita juga bertambah kan, jadi asetnya lebih besar dong kalau dia nggak nyatet pelunasan. Kalau dia catat pelunasannya, berarti kan asetnya itu sebenarnya nggak ada perubahan kan, cuma pindah angkanya itu pindah akun doang, benar nggak? Iya. Nah, itu makanya completeness itu lebih disoroti di pelunasan piutang. Kalau kita nih ada pelanggan ngelunasin piutang ke kita, uangnya kita terima, tapi kita nggak nyatet sih pelunasannya, kita nggak ngurangin piutangnya. Kalau kita nggak ngurangin piutangnya, berarti piutang kita tetap, kas kita bertambah. Jadi kelihatannya aset kita lebih banyak, lebih besar. Makanya kalau tujuan completeness lebih disoroti di bagian pelunasan piutangnya, pencatatan pelunasannya. Bukannya ini ya, Ci ya. Kalau misalnya kita kan kata Cici kalau kita nerima uang terus nggak nyatet, kas nambah, piutang stay gitu kan. Bukannya kita nggak bisa nambahin kasnya dong kalau kita nggak ada pencatatan piutang. Bisa, dia kan nggak harus nyatetnya sebagai pelunasan, dia bisa aja nyatetnya sebagai penjualan tunai. Jadi salesnya kamu itu akan bertambah. Kalau dia nggak nyatet, tadi kan kamu bilang kalau kita nggak nyatet pelunasan piutang, berarti cashnya nggak bisa bertambah dong, Ci. Bisa, dia curang, dia nggak nyatet sebagai pengurang dari piutang, tapi dia nyatetnya sebagai penambah penjualan. Itu. Berarti ada piutang yang nggak bisa lunas. Gitu. Tapi bukannya kalau pelunasan piutang itu occurrence juga bisa ya, Bici ya? Occurrence. Kalau kan dengan adanya orang yang lunasin piutang dia, berarti kan orangnya tuh beneran ada gitu. Berarti transaksinya beneran terjadi, nggak fiktif gitu, Ci. Iya, jadi kalau completeness ini dia lebih ke tadi ya, kalau completeness itu kelengkapan dari yang dia lebih disoroti di bagian pelunasannya, kita nyatat atau enggak. Atau kalau misalnya ada piutang yang dia itu tetap muncul terus di sepanjang periode, nah itu bisa dicurigai sebagai penjualan fiktif. Makanya dia buat penjualan kredit, jadi muncul piutangnya, jadi itu juga berkaitan dengan occurrence. Tapi kalau completeness biasanya lebih disoroti di bagian pelunasannya, gitu. Kalau accuracy itu keakuratan dalam mencatat angkanya, lebih ke akurat atau enggak angkanya. Nah, kalau accuracy ini prosedur auditnya itu gampang, dia itu bisa aja dilakukan penghitungan ulang. Kalau accuracy. Kalau classification ini lebih penggunaan akun. Misalnya perusahaan nih ada penjualan barang A, B, C, D, banyak lah. Nah, itu diklasifikasinya sesuai akunnya atau enggak. Misalnya dia jual barang D, tapi dia langsung masukinnya ke akun penjualan aja. Padahal ada misalnya penjualan untuk menampung khusus nih barang yang dijual ini. Nah, itu classification. Ngelihat akun yang digunakan. Misalnya kayak penjualan diterima di muka terus langsung dianggap jadi penjualan gitu, Ci. Iya, betul. Dia ngelihat ke akun yang digunakan kalau classification. Gitu. Kayak kalau di sini tuh dia ada contohnya nih. Contoh dari misclassification. Misclassification itu kesalahan mengklasifikasikan, contohnya ini untuk penjualan.
Misalnya, penjualan tunai dicatatnya sebagai penjualan kredit. Kemudian penjualan dari aset tetap dicatatnya sebagai penjualan yang utama. Beda ya, sale of operating fixed asset sama revenue. Revenue ini kan pendapatan utama perusahaan. Kalau perusahaan jual aset tetap, itu bukan pendapatan utama perusahaan. Terus udah itu ada commercial sales itu apa ya? Penjualan komersil. Kalau ini harus dicari dulu deh, commercial sales sama residential sales. Intinya dia tuh kesalahan penggunaan akun gitu. Kalau classification. Kalau cut off itu timing. Misalnya periodenya itu berakhir di 31 Desember. Ada transaksi yang dia tarik. Misalnya dia tarik. Biasanya itu contohnya pelunasan menggunakan cek. Ceknya belum dicairin. Ceknya baru bisa cair di misalnya tanggal 5 Januari. Nah, itu ditarik ke periode sebelum 5 Januari itu. Gitu. Misalnya dia catatnya di 28 Desember atau sebelum si ceknya ini bisa dicairin. Nah, itu kalau cut off itu dia lebih ke timing. Kalau nggak salah waktu itu ada soal latihan juga deh kalian yang ngomongin perbedaan waktu. Kalau nggak salah ingat deh, kayaknya ada yang sempat tanya, tapi Cie lupa. Siapa yang tanya ya? Terry ya kalau nggak salah yang tanya. Iya sih. Iya, nah itu yang soal perbedaan waktu. Gitu. Nah, kalau posting and summarization nih, Budia udah kasih catatan. Transaksi penjualan atau transaksi apapun itu telah dipastikan udah masuk ke file induk dan dengan benar di jumlah. Gitu. Jadi kita mastiin semua jurnal-jurnalnya itu udah diposting ke buku besar. Nah, ini kalau posting and summarization. Cut off. Kalau detail tie-in itu lebih ke ini. Kalau kalian tahu neraca saldo kan? Neraca saldo itu kan saldo terakhir dari buku besar. Saldo terakhir dari buku besar itu kan bisa didapat dari flow-nya kan. Debit, kredit, sampai saldo terakhir. Detail tie-in itu adalah flow dari perubahan saldonya. Detail tie-in. Jadi kayak jurnal yang udah diposting ke buku besar, itu cocok angkanya antara neraca saldo akhir, saldo di neraca saldo dengan saldo akhir di buku besar dan posting yang udah dilakukan itu sama. Gitu. Itu namanya detail tie-in. Kalau realizable value ini sih lebih ke kalau nanti kalian belajar soal persediaan ya. Itu kan ada di standar akuntansinya kalau persediaan itu harus dinyatakan dengan memilih mana yang lebih rendah antara nilai realisasi dengan harga perolehan. Nah, ini kita harus memastikan bahwa angka yang sudah dicatat itu adalah angka yang memang nilainya itu segitu gitu. Nilai yang direalisasikannya adalah sebesar itu. Jadi realizable value ini lebih ke bagian penilaiannya. Tapi ini kalau di piutang enggak begitu sih. Ini harusnya lebih ke kalau inventory nanti. Kalau piutang itu lebih ke accuracy kan kalau penyajiannya. Jadi ini bagiannya valuation. Terus yang satu lagi right and obligation, hak dan kewajiban. Nah, piutang yang disajikan apakah masih piutang yang menjadi hak kita? Kalau di piutang itu lebih ke right-nya. Kalau utang itu obligation-nya. Gitu. Right and obligation itu ngomongin hak dan kewajiban. Apakah piutang yang di kita itu memang piutang yang masih menjadi hak kita atau bukan hak kita lagi? Maksudnya bukan hak kita lagi, kalian udah belajar kan ada penjualan piutang
ada menjaminkan piutang. Kalau piutang udah dijaminkan, piutang sudah dijual, itu kan berarti udah bukan punya kita lagi kan. Nah, itu udah nggak boleh ada lagi di pencatatan kita. Gitu. Itu kalau ngomongin tujuan auditnya. Kalian ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Occurrence, existence, completeness, accuracy, cut off, posting, classification, right and obligation. C, Ya, timing tadi gimana ya? kalau timing itu waktu pencatatannya. Apakah dia dicatat di periode yang benar? Dia lebih ke pencatatan di periodenya, waktunya. Misalnya, transaksinya ini harusnya transaksi awal Januari 2023. Tapi kamu catatnya mungkin di akhir Desember 2022. Nah, itu bermasalah di bagian cut off-nya. Jadi dia transaksinya harus dicatat di waktu atau periode terjadinya transaksi. Gitu. Oke, Ci, thank you. Oke. Kalau penyajian dan pengungkapan kayaknya belajar nanti aja ya. Karena kalian kan biar ingat yang ini dulu. Apa ya singkatannya si Bunia ya? SEAFOP ya kalau nggak salah. Iya SEAFOP. benar, Ci. SEAFOP kan completeness, existence, CEA. Berarti accuracy, valuation. Valuation itu berarti udah mencakup ini kan. Oh, occurrence. Itu SEAFOP. Ci, mau tanya, Ci. Tadi yang detail tie-in tuh kayak gimana ya, Ci? Oh, detail tie-in itu, misalnya nih, kamu kebayangkan neraca saldo neraca saldo nih, ada kas, berapa, piutang, berapa. Nah, saldo di neraca saldo itu kita dapat dari mana? Saldo yang ada di neraca saldo, dapat dari saldo terakhir buku besar kan? Saldo terakhir buku besar dapat dari mana? Dapat dari postingan yang ada di jurnal. Jadi detail tie-in itu ngeliat apa yang tercatat di neraca saldo itu sama dengan apa yang ada di buku besar, di saldo akhir buku besar. Dan apa yang ada di saldo akhir buku besar itu udah sama dari penjumlahan debit dan kreditnya. Terus penjumlahan debit kreditnya, angka-angkanya itu sama dengan angka yang di jurnal. Gitu, itu namanya detail tie-in. Dia ngelihat dari neraca saldo. Gitu. Thank you, Ci. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Udah? Kalau nggak ada, berarti tujuan audit clear. Ci, mau tanya ulang, Ci. Contoh dari cut off itu kayak gimana ya, Ci? Oh, cut off itu, aku ada contoh soalnya nggak ya? Sebentar ya. Ini ada tugas juga, tugas-tugasnya. Bunia waktu itu harus lihat di classroom. Tujuan cut off. Contohnya siklus persediaan saldo piutang. Tujuan cut off ya. Coba kita lihat di soal sini ada nggak ya? Prosedur penyajian. Kalau cut off itu dia lebih ke bagian ini kan, dia dicatatnya itu udah sesuai sama periodenya atau belum. Misalnya,
Kalau nggak salah dia itu ada soal yang dia menerima cek nih. Ceknya itu baru bisa dicairkan. Oh, ada pelunasan piutang. Pelunasan piutang di awal Januari. Tapi pelunasan piutang itu dicatatnya di 31 Desember atau 30 Desember. Nah, itu berpengaruh pada tujuannya cut off. Dia berkaitannya sama tujuan cut off karena dicatat ke periode yang bukan periodenya gitu. Harusnya dia untuk periode berikut tapi dicatatnya di periode sebelum. Kayak sekarang nih. Sekarang 2023. Tahun lalu 2022. Misalnya, sekarang lagi diaudit yang transaksi 2022. Ada pelunasan, misalnya ada penerimaan atau ada penerimaan penjualan deh, penerimaan penjualan yang terjadinya itu di tanggal 2 Januari. Anggaplah penerimaan penjualannya 2 Januari, tapi kita catatnya di 30 Desember. Nah, itu nggak boleh karena kan udah melewati tanggal cut off kan. Itu lebih ke pencatatannya, tanggal pencatatannya. Masih di periode bersangkutan atau di periode selanjutnya tapi ditarik ke periode sekarang gitu. Berarti apa bedanya sama occurrence itu sih? Kan keterjadian gitu kan sih? Nih, kalau cut off itu, kalau yang cut off itu tadi kan ya transaksinya memang terjadi, tapi di masa yang tepat nggak dicatatnya, di periode yang benar nggak? Transaksinya memang ada, tapi dicatatnya apakah benar tanggalnya? Itu bedanya. Ini misalnya sih ada si auditor ini ambil kayak kwitansi di tanggal 30 Desember, 31 Desember, 7 Januari, 10 Januari misalnya sih. Itu dia itu menelusuri item pada kwitansi ke kartu stoknya gitu sih. Berarti itu tujuan auditnya berhubungan dengan cut off atau occurrence sih? Occurrence. Kenapa nggak cut off? Kan dia kan takutnya kan kalau misalnya ada penjualan di tahun periode berikutnya dipindahin ke tahun sebelumnya atau enggak di periode sebelumnya udah mencapai target dia pindahin ke periode setelahnya gitu sih. Nah, itu kan makanya dia ngecek kan keterjadian transaksinya kan. Dia ngeliat barangnya itu flow-nya emang di tanggal segitu yang 30 sama 31 khususnya. Dia lihat yang 30 31 emang terjadi di tanggal itu atau terjadi di tanggal berikutnya tapi ditariknya di 30 sampai 31 gitu. Itu justru ngelihat keterjadiannya. Barangnya benar-benar dijual di tanggal segitu atau enggak. Dia lebih ke keterjadian kalau yang itu. Kalau cut off ini terjadinya di tanggal 2 atau tanggal 1 tadi, tapi dicatatnya di 30 atau 31. Nah, itu baru cut off. Gitu. Tapi kan bisa masuk ke cut off jatuhnya sih. Kalau ditanya bisa apa enggak, sebenarnya setiap transaksi itu pasti bisa, tapi lebih cenderung kemananya loh, Evi. Lebih cenderung kemananya dia dilakukan. Itu. Oke, Diki, thank you sih. Oke. Dilihat kecenderungannya. Kalau nggak salah tuh di sini di tabel-tabel ini dia tuh ada kayak catatan gitu deh. Yang kayak dari misalnya pengujian siklus piutang itu yang paling penting tuh apa? Tuh. Mana ya? Dia ada nggak ya di sini? Harus dibaca sih. Ini bukunya kayaknya. Kalau nggak baca bakal ke-skip. Tujuan audit ada lagi yang mau ditanya? Atau cukup? Kalau tujuan audit udah, kita mau lanjut nih ke bagian sampling. Sampling itu di bab 15. Di bab 15 itu ngomongin, ya Terry?
Teri ada yang mau ditanya atau kepencet? Omi sih mau sih. Oke. Yang di halaman 14 itu halaman 13 ada ditulis List-up pengendalian dinilai lebih rendah, meningkatkan pengujian pengendalian, mendukung list-up pengendalian yang lebih rendah, dan menaikkan list-up adaptasi. Saya bingung sih, kenapa list-up pengendalian yang lebih rendah itu membanding dengan menaikkan list-up adaptasi sih. Oh, oke. Ini ya pengujian pengendalian ya. Kalau hasil pengujian pengendaliannya lebih rendah, berarti pengujian substantif. List-up pengendaliannya lebih rendah sih. Di yang mana halaman 13? Ini? Iya sih, bagian atas. Yang atas. Itu sih yang ini? Iya sih. Oh. Nah, kita baca dulu. Menentukan luasnya pengujian pengendalian. Oh, ini fokusnya ya. Ini lebih ke fokusnya auditor. Auditor itu kalau menguji dengan jangka waktu yang enggak panjang, pastinya dia akan menguji salah satu. Dia lebih condong ke pengujian pengendalian atau pengujian substantif. Bedanya apa? Kalau pengujian pengendalian, itu ngomongin pengendalian internalnya. Kalau pengujian substantif, itu lebih ke transaksinya. Kalau misalnya pengendalian perusahaan bagus, berarti resiko pengendaliannya akan lebih rendah. Ya, jadi kalau pengendaliannya bagus, maka tingkat resiko pengendalian akan dinilai lebih rendah. Kalau pengendaliannya bagus, resiko pengendaliannya rendah, maka auditor akan lebih cenderung berfokus pada pengujian substantif. Sedangkan kalau dia pengendaliannya dinilai lebih resikonya lebih tinggi, berarti pengendalian internal perusahaannya nggak bagus, dia akan lebih berfokus kepada pengujian pengendalian dibandingkan pengujian substantif. Kenapa? Karena pengendaliannya aja udah udah kurang bagus. Kalau pengendaliannya kurang bagus, berarti kemungkinan besar transaksinya juga mengalami error yang pastinya akan lebih parah daripada yang punya resiko pengendalian lebih rendah gitu. Kalau ini kan dia ngomongin pengujian ya. Jadi auditor itu lebih lihat mau diuji pengendaliannya atau diuji yang transaksinya. Dengan cara auditor harus ini dulu, identifikasi pengendalian internal dan kelemahannya, kemudian dia baru lihat resikonya. Gitu. Itu maksudnya Teri. Ingatnya Evi. Paham sih. Oke. Jadi pengujian itu dia nggak langsung ke transaksi aja, dia juga nggak langsung ke pengendalian aja. Dia lihat dulu nih, auditor itu lihat dulu. Kalau pengendaliannya bagus, resiko adanya kecurangan pasti lebih rendah. Kalau resiko pengendaliannya lebih rendah, berarti dia bakal lebih berfokus sama transaksi. Udah benar belum nih transaksi dicatat. Tapi kalau misalnya pengendaliannya kurang bagus, berarti resiko adanya kecurangan lebih tinggi. Makanya dilihatnya lebih ke pengendalian. Tapi bukan berarti substantifnya, transaksinya nggak dicek. Pasti transaksinya akan dicek juga. Cuma nggak sebanyak dalam audit pengendaliannya. Gitu. Tapi kenapa Kenapa resiko? Kenapa resiko deteksinya jadi naik sih? Resiko deteksinya? Iya sih. Penurunan jumlah pengujian substantif. Iya dong, resiko deteksi si pengujiannya yang naik daripada si pengendalian, karena kan pengendaliannya kan rendah, berarti dia fokusnya ke pengujian substantif. Kalau di pengujian substantif, pengendaliannya bagus, dia akan menaikkan resiko di pengujian substantif. Toleransi
pendeteksian kesalahannya itu lebih cenderung ke substantif, makanya dia naik. Gitu. Oke, ini kan kalau resiko pengendaliannya lebih tinggi. Gitu. Kita lihat ya ke bab 15 dulu deh. Bab 15 itu ngomongin tolerable sampel. Mana ya tadi ya? Halaman non-probabilistic. Nah, ini dia. Oh, ini dia. Untuk tujuan pengujian audit. Di sini ada istilahnya. Nah, ini yang kalian disuruh hafalin ya. TER, terus apa lagi? SER sama satu lagi apa? Atau ininya. Hasil representasinya ya. Coba cilit dulu deh. Sampling error. TER sama SER artinya apa? Sama konfirmasi ya. Konfirmasi gampang sih. Kalau di sini mungkin kita kayak lihat ke soal kali ya. Lebih enak lihat ke soal. Soal pilihan ganda. Ini soal pilihan ganda sih baru kerjain sampai yang 15-22 sih. Baru 15-22 yang selesai. 15-23 sama 24 belum. Kalian bisa lihat soalnya yang 15-22, 22, 23, dan 24. Ini kalau kita lihat di sini, untuk 15-22, dia ini ada di tujuan 15-5 sama 15-7. Kita buka dulu 15-5 sama 15-7. 15-5. Oke, ini ada di sini. Untuk soal yang pertama, dari 15-22, ini ngomongin item berikut diterapkan untuk menentukan ukuran sampel dengan menggunakan sampling acak dari populasi yang besar bagi sampling atribut. Pilihlah respons yang paling pas bagi setiap pertanyaan. Yang pertanyaan A, jika semua faktor lainnya yang ditetapkan dalam rencana sampling tetap konstan, pengubahan ARO dari 5% menjadi 10% akan menyebabkan ukuran sampel yang diperlukan menjadi, jawabannya menjadi yang ketiga, apa tuh? Menurun. Ini ada di, sebentar, lupa di halaman berapa ya, dia ngomongin ARO. Nih, kayak di sini deh. Nih, ini nih di sini. Kalian bisa dilihat kenapa dari 5% menjadi 10% ukuran sampelnya menurun. Kalau TER dia ini, kalau TER itu dari besar ke kecil ukuran sampelnya meningkat. Kalau kecil ke besar, apa kebalik ya? Kalau ARO itu, nih, jika auditor mengurangi ARO dari tinggi menjadi rendah, ukuran sampel yang direncanakan harus ditingkatkan. Kalau dari soal ini, ARO-nya itu dari 5% ke 10%. Berarti dari kecil ke tinggi. Kalau dari tinggi ke rendah, kan ini harus ditingkatkan. Berarti kalau dari rendah ke tinggi, berarti akan menurun. Kalau TER ini dia kebalikannya ya, kalau nggak salah. Sampai. Jadi di sini sih, yang ARO itu kalau dari tinggi ke rendah, itu sampelnya harus meningkat. Kalau di soal ini 5% jadi 10%, berarti dari rendah ke tinggi.
Kalau rendah ke tinggi berarti kebalikannya, menurun. Atau kalian ada yang punya pendapat lain untuk jawaban ini? Ini udah dibahas belum ya? Sudah, Ci. Kemarin menurun jawabannya, Ci. Menurun ya? Berarti sama ya? Iya, Ci. Oke, kita lanjut. Kalau yang B. Yang B ini TER-nya itu dari 9% ke 6%. Ini jawabannya meningkat. Ini ada di bagian nih, atas ini. Sebagai contoh, ini udah malah langsung contoh. Sebagai contoh, akan diperlukan ukuran sampel yang besar untuk pengujian persetujuan kredit jika TER menurun dari 9% menjadi 6%. Ini ukuran sampel yang besar berarti meningkat. Jadi kalau misalnya dia dari besar ke kecil, dia akan meningkat. Berarti sama kayak arrow tadi ya, TER sama arrow tuh sama. Kalau dari besar ke kecil, dia sampelnya besar. Kalau dari kecil ke besar, sampelnya kecil. Gitu. Kalau yang B ini, jawabannya meningkat. Kemudian, kalau pertanyaan yang C, di antara 4 faktor yang menentukan ukuran sampel awal dalam sampling atribut, ukuran populasi, tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi, resiko yang dapat diterima atas ketergantungan yang terlalu tinggi, dan tingkat pengecualian populasi yang diharapkan, faktor mana yang paling tidak berpengaruh terhadap ukuran sampel? Jawabannya ukuran populasi. Jawaban ini ada di bagian ini. Ini tuh apa ya tadi? Kayaknya ada kalimatnya dia deh. Pengujian. Ini deh. Pokoknya yang tadi itu yang nggak berpengaruh ukuran populasi karena untuk ngitung sampel itu kita perlu tahu arrow-nya, terus TER sama EPR-nya. Yang 2, 3, 4. Yang nggak berpengaruh itu yang ukuran populasi. Tuh. Kalau yang D itu Cici belum ketemu deh. Yang D itu belum ketemu. Masih harus baca. Karena ini udah dibahas, jawaban seharusnya apa? Coba sambil Cici cari. Ukuran sampel bagi pengujian pengendalian yang jelas itu antara 1 sama 2. Bervariasi secara terbalik dengan sampel bagi pengujian pengendalian bervariasi secara terbalik. Oh, pengujian pengendalian dengan tingkat pengecualian populasi yang diharapkan, itu hasilnya apa ya? Kita lihat dulu coba ke tabelnya. Tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi. Sebagai contoh pola. Pengendalian. Ukuran sampel bagi pengujian pengendalian bervariasi secara terbalik dengan tadi yang TER itu tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi. Ketika menentukan TER, pengujian pengendalian dia akan berpengaruh sama TER. Berarti ukuran sampel bagi pengujian pengendalian bervariasi secara terbalik dengan
Tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi tidak. Berarti antara 2 sama 3. Kalau di bagian tadi estimated population exception, risiko pengendalian yang dinilai mempertimbangkan kebutuhan. Oh, di sini juga ada deh yang tadi untuk yang 1522 yang A sama B. Kalau ada kenaikan ARO, sampelnya gimana? Kenaikan TER, sampelnya gimana? Terus kalau kenaikan estimasi sama yang ukuran populasi, ini dia ada di sini. Kayaknya kalau yang D itu jawabannya yang 3 ya. Menurut kalian untuk yang 1522 yang D itu jawabannya 2 atau 3 atau ada yang lain? Kayaknya 3 deh. Ukuran sampel yang relatif kecil akan memenuhi tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi. Ukuran sampel. Kalau di sini tingkat keandalan akan diberikan pada pengendalian jika hanya satu pengendalian internal yang digunakan demi mendukung penilaian risiko pengendalian yang rendah bagi sebuah tujuan, TER akan lebih rendah untuk atribut ketimbang mendukung penilaian risiko. Kalau TER-nya lebih rendah, berarti sampelnya meningkat. TER-nya rendah, sampelnya meningkat. TER-nya rendah, sampel meningkat. Kalau yang di bawah sini, ukuran sampel yang relatif kecil akan memengaruhi tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi. Berarti jawabannya yang tingkat pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian itu menyebabkan TER, berpengaruh terhadap TER. Kalau TER-nya itu menurun, ininya meningkat, sampelnya meningkat. Berarti ukuran sampel bagi pengujian pengendalian bervariasi secara terbalik dengan tingkat populasi yang 2 deh, yang 2. Karena pengujian pengendalian itu sejalan sama si TER. Tapi dia kebalikan dari si pengecualian populasi yang diharapkan. Gitu enggak? 2 enggak? Yang 2 atau 3? Atau ada yang punya pendapat lain? Untuk soal 1522 yang D. Yang ini belum ada jawabannya sih, Ci, kalau aku. Jadi nggak tahu, Ci. Belum ada jawabannya. Kalau menurut Cici 2, karena kalau kita baca di sini ya, dibaca yang di bagian TER, nih. Dia bilang pengendalian internal itu akan berpengaruh kepada TER. Kalau dia pengendalian internalnya itu bagus, TER-nya akan rendah. Kalau TER-nya rendah berarti sampelnya meningkat. Terus, kalau kita lihat yang di bawah sini, mana ya? Ukuran sampel yang relatif kecil memenuhi tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi. Ukuran sampel yang relatif kecil, sedangkan kita tahu kalau pengujian pengendalian, dia mempengaruhi TER. Kalau TER-nya dipengaruhi menjadi turun, sampelnya besar.
Tapi kalau di pengecualian populasi, ukuran sampelnya itu kecil, baru bisa ada estimasi yang tepat. Berarti dia berbanding pengujian pengendalian itu mempengaruhi si tingkat pengecualian populasi yang diharapkan, tapi secara terbalik, bervariasi secara terbalik. Jadi dia itu ngaruhnya ke si TER. Dia itu sejalan sama TER, tapi nggak sejalan sama si EPER. Gitu, menurut Cici. Pusing ya, Ci. Agak ini kata-katanya. Soalnya dia nggak ada kalimat yang jelas langsung gitu loh, atau tabel pembandingnya. Ada kayaknya, Ci. Coba nanti Cici cari lagi deh, untuk yang D ini deh. Tabelnya ya. Yang D ini harus dicari lagi. Oh, ini kamu lihat yang tabel 15.5? Atau yang mana? Di sini banyak tabel. Cuma ada 15.5, 15.6 gitu, Ci. Kalau 15.6 ini kan yang tadi kan yang Cici bilang dia ini kaitannya sama yang A sama B. Iya. Kalau yang 15.5 pengendalian internal sangat baik, tidak baik. Aronya, tapi dia nggak ngomongin EPER-nya di sini. Pengujian atas substantif yang direncanakan. Tapi dia di sini nggak ngomongin EPER ya. Enggak apa-apa deh, Ci. Boleh lanjut dulu. Oke, ntar Cici sambil cari-cari dulu deh. Atau ntar Cici tabunnya deh buat yang 1522 deh. Thank you, Ci. Oke, kita lanjut dulu deh ke 1523. 1523 ini dia kaitannya sama tujuan 15.5 dengan 15.7. 15.5 itu yang ini ya, kalau nggak salah. Ya, 15.5 ini masih aplikasi sampling. Di sini item berikut menyangkut penentuan tingkat pengecualian dengan menggunakan sampling acak dari populasi yang besar menggunakan sampling atribut. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Yang A, dari sampel acak item yang terdaftar dari perhitungan persediaan klien, auditor mengestimasi dengan tingkat keyakinan 90% bahwa CUIR-nya berada di antara 4% dan 6%. Pertimbangan auditor adalah adanya 1 dari 20 kesempatan bahwa tingkat pengecualian yang sebenarnya dalam populasi. Ini ada di bawah kalau nggak salah si CUER ini. CUER ini 15.7 ya kalau nggak salah. Cici sempat lihat gitu. Ini bukan. Nah, ini dia. Tingkat pengecualian yang sebenarnya dalam populasi. Menganalisis pengecualian. Sama untuk sampling atribut dan sampling non-statistik. Yang diketahui di sini, tingkat keyakinan auditor 90%. Nyatakan tujuan, sampling, estimasi, dampak faktor, dampak ukuran populasi. Laksanakan generalisasi menggunakan tabel.
Kita lihat di soalnya 90%. Bahwa cuernya berarti di antara 4% dan 6%. Pertimbangan utama auditor adanya 1 dari 20 kesempatan bahwa tingkat pengecualian yang sebenarnya dalam populasi adalah, kita lihat, dapat 6,6% ini dapat dari, kalau ini tuh ada hitung-hitungannya nggak sih? Kalau yang ini kemarin dikasih tahu kisi-kisinya itu dikasih tabel yang seperti di 1533, Ci. 1533. Yang mana tuh? Yang atribut-atribut gitu, yang ada eper, ter, aro. 15.3 ya, sebentar. 15. Soal, Ci, 1533. Oh, soal 1533. Yang ini? Iya, tapi katanya tabelnya udah diisi. Mm-mm. Nah, kita disuruh analisis isi tabelnya ini. Analisisnya analisis sampel. Analisisnya tuh seperti di tabel yang digambar 15.8 halaman 79. Nah, kita disuruh bikin kayak pengendaliannya gimana, terus efektif enggak. Yang ini ya. Iya, Ci. Tapi ini gambarnya nggak jelas. Kita ke buku bahasa Inggris dulu deh bentar. 15.9 ya. 15.9. Gambar 15.8 ini, Ci. 15.8. 15. Yang ini. Iya, Ci. 15. Tapi yang di bawahnya sih ada penjelasannya gitu kan. Nah, kita disuruh bikin itu, Ci. Ini. Iya, cuman dikasih tabel, kita disuruh bikin analisisnya. Tabel yang atas ini, terus nanti analisisnya di bawahnya. Iya. Ini berarti dianya ada di esai gitu ya? Iya, Ci. Esai. Coba Cici lihat dulu kalau untuk soal ini. On audit. Ini tuh ada istilah yang beda deh penyebutannya di Indonesia sama di Inggrisnya. RCR itu audit risk. Aro. Dia itu yang si Aro deh. RCR-nya. RCR. Plan auditnya initial sample size. Kalau ini tuh dia ada hitungannya nggak sih? Kayak pengen tahu aja gitu, dia dapat si ininya dapat dari mana? Lihat dari tabel, Ci. Tabel yang mana? Dari sebelah, kayak kalau mau ngelihat cuer,
itu tabelnya yang 15.9. Kalau mau ngelihat TER itu 15.8. 15.8, 15.9. Oh, jadi kalau misalnya dia TER-nya 4, sampelnya 74. Berarti kalau lihat yang TER itu lihat yang di sini. Iya, 15.8 kalau yang itu, Ci. Estimated population. TER 0, TER 4, taruh 5. TER 0, TER 4, Kalau 15.8. 15.8 itu ngelihat dari arah CR sama TER-nya. Kalau arah CR-nya 5, TER-nya 4, berarti ini yang 5 terus 4. Jadi 5, 4 itu ke bagian mana nih? 4. Ini Ci, arrow-nya kan di atas nih 5% arah CR. Terus yang di kiri ini EPER. Ini EPER. Iya. Yang mendatar itu TER. Oh, berarti kalau misalnya kita mau ngelihat nih, si bagian yang plan audit ini, itu kita ngelihat yang di 15.8, benar nggak? Iya, benar, Ci. EPER-nya 0, TER-nya 4, arah CR-nya 5. Dapatlah sampelnya 74. Coba kita lihat dulu di tabel. Kita harus memahami tabelnya dulu nih, baru ngeh. Ini kan arah CR 5%. Yes. Terus EPER-nya yang ini, berarti kita lihat EPER yang 4. Yang 0, Ci. EPER-nya 0, EPER-nya 0, ininya 4. Oh, itu 74. Berarti kalau yang next-nya, dia arah CR-nya masih yang di 5, EPER-nya 1, TER-nya 5. Itu 93. Oh, oke, paham. Terus, di sini, gimana cara kita buat ngeliat QR-nya dulu. Kalau yang QR-nya itu arah CR-nya. Kalau QR lihat arah CR, ukuran sampel yang sebenarnya, sama ini sih, jumlah pengecualiannya. Berarti Inggris nggak tahu sih. Berarti kalau di sini sampel size-nya 75, terus ininya 0, berarti QR-nya yang ini 4. Kalau sampel size-nya 100, di saat arah CR-nya 5, dan number of exception-nya 2, berarti 6,2. Iya, ini. Ci. Oh gitu, lihat tabelnya. Gampang sih. Cuma tinggal iya, tapi kita nggak disuruh ngisi tabel, Ci. Kalau ngisi tabel bisa. Oh, disuruh buat bawahnya. Sekarang kita lihat dulu. Effect on audit plan. Untuk 1, 3, 6, 7, 9. Oh, ini yang kalian disuruh ini ya, yang kalau TER-nya sama si SER-nya lebih besar, lebih kecil, menyimpulkan apa? Ya nggak sih? Pusing banget, Ci. Pelan-pelan kita pahami. Ini Cici juga baru belajar, jadi kita discuss bareng-bareng. Ntar Cici cari kata-kata yang lebih gampang biar kalian ingat. Cici baca dulu. Thank you so much, Ci. Pengendalian yang diuji melalui atribut 1, 3, 6, 7, 9 dapat dilihat bahwa TER sama dengan atau lebih kecil dari QR-nya. 1 exits, TER-nya lebih besar. 1, 3, 6, 7, 9. Oh, Ci paham. Gini, jadi untuk yang keterangan pertama, efek dari audit plan, kalian itu bandingin si TER sama QR-nya. Kalau di sini pengujiannya 1, 3,
6, 7, sama 9, kalau kalian lihat angka ternya sama si cuernya kan lebih besar si ternya ya. Nih, kalau yang di 1 ternya 4, cuernya 4. Oke lah, dia sama. Sama atau lebih besar si ter. Terus yang 3 ini ternya itu lebih besar daripada cuernya. Yang 6 pun ter lebih besar dari cuer. 7 juga seperti itu, 9 juga kayak gitu. Maka di sini dibutuhkan tambahan konfirmasi untuk allowance, cut off test, sama price test. Nah, ini tuh selalu sama atau beda ya? Itu kurang tahu, Ci. Ya, kita harus searching deh. Oh, ini nggak sih, Ci? Tergantung atribut kali ya, Ci? Kayaknya tergantung keterangan ya. Coba kita lihat keterangan yang 1. Keterangan 1 ini keberadaan sales invoice di jurnal. Terus yang 3 ini jumlah data yang terduplikat dari invoice atau penjualan sales journal. 3, 6. 1, 3, 6. 7. 7 ngomong sama 9. 9 ini ngomongin semuanya penjualan sih, Ci. Jadi ya mungkin bener sih. Kayaknya dia lebih ke kalau penjualan itu identik dengan piutang. Iya. Iya dong, penjualan identik dengan piutang. Ini kalau piutang itu kan ada kemungkinan nggak tertagih. Jadi audit plan-nya itu dia perlu lebih ada tambahan untuk menguji piutangnya. Kayaknya ini bisa kalian lihat di prosedur audit. Prosedur audit deh. Kalian bisa lihat prosedur audit. Additional emphasis is needed in confirmation. Konfirmasi, perlu dilakukan konfirmasi untuk menguji ada atau enggaknya si piutang. Oh, di sini ada guys tujuannya. Tujuannya itu tujuannya ini untuk test of control and substantive. Terus ini kita lihat jurnal atribut data sampling. Ini tuh bisa ngomongin ini tahu prosedurnya. Jadi karena ternya ini lebih besar atau sama dengan si CUER-nya ini, kita perlu tambahan prosedur untuk audit ini. Jadi kalau misalnya ternya sama dengan atau lebih besar dari cuernya, berarti kita perlu ada prosedur tambahan. Prosedur tambahan berarti kalian nanti coba lihat di ini deh. Lihat di tabel yang di 14 sih, tabel prosedur. Terus kalau yang kedua, ini dampak terhadap pelaporan pengendalian internal. Kita lihat, as finding have been communicated. Oh, oke. Recommendation, it's of a safety issue. Berarti nih dari ketiga poin ini, coba koreksi ya kalau kesimpulan Cici salah ya. Ter yang bagus itu ternya lebih kecil dari cuer. Internal control yang bagus, cuernya itu, ternya itu harus lebih besar dari cuernya. Paham nggak? Kalau lihat di sini, si audit plan ini, kita perlu prosedur tambahan. Ini pengendaliannya berarti nggak bagus-bagus banget, karena di sini, kalau menurut Cici dari yang Cici baca, ter ini kan sama dengan atau lebih besar dari cuer. Karena ternya lebih besar atau sama dengan cuer, makanya dia butuh prosedur tambahan. Terus dampak dari internal control-nya kita bisa lihat dari si cuernya. Kalau cuernya lebih besar dari ter, maka ini kita perlu
ngasih tahu ke pihak manajemen, dan manajemen bisa saja memberikan peluang untuk mengoreksi adanya defisiensi kontrol sebelum periode tahun tersebut berakhir. Terus di sini, dan kalau ada perubahan, mungkin bisa mengontrol financial reporting. Jadi kalau misalnya untuk internal control-nya, di bagian atribut 2, 4, 5, dan 8 perlu dilakukan perbaikan, tapi 1, 3, 6, 7, 9 itu nggak perlu. Tapi untuk audit plan, 1, 3, 6, 7, 9 perlu prosedur tambahan dibandingkan yang 2, 4, 5, 8. Terus rekomendasi untuk manajemennya, dari yang di sini perlu didiskusikan, dan kalau misalnya ada rekomendasi yang spesifik untuk memperbaiki verifikasi internalnya dapat dilakukan. Oke. Jadi kalau efek on audit plan itu kalian bandingin si TER sama si CUER-nya. Yang bagus itu TER-nya lebih kecil dari CUER kalau untuk audit plan. Kalau internal control kebalikannya. CUER-nya harus lebih kecil dari TER. Gitu nggak? Iya sih, Ci, kalau dari pengertian yang di catatan sini. Iya ya, kayaknya harusnya gitu kan. Nah, tinggal kalian lihat nih, prosedur tambahan yang bisa dilakukan. Kalau yang satu, mungkin kalau audit plan, mungkin di sini kali ya yang lebih diomongin gitu, lebih difokusin. Sekarang kita lihat, dia ini perlu tambahan untuk 1, 3, 6, 7, 9. Satu ini kita ngomongin existence. Nah, kalian bisa lihat prosedur audit yang existence. Untuk existence dari sales, dari penjualan. Tujuan prosedur audit untuk tujuan yang existence. Kalau yang ketiga, ini ngomongin jumlah. Kalian bisa lihat yang accuracy. Kalau 6, 7, ini kayaknya duplicate with duplicate sales invoice. Dan yang 9 ini lebih ke bagian kelengkapan ya, kayaknya. 9 ini kelengkapan. For recorded sales in the sales journal, the file of supporting the card. Ya, ini kelengkapan. Kalian bisa lihat prosedur existence, completeness, sama accuracy. Kalian bisa lihat itu untuk additional prosedurnya. Kalau buat kesimpulannya. Kalau yang internal control-nya ini, dia sih cuma menyarankan sih untuk komunikasikan ke manajemen untuk memperbaiki internal control-nya. Yang ketiga, kayaknya palingan cuma 1 sama 2 deh. Nomor 3 bisa sih kalian tambahin kalau kalian kalian bisa kasih suggestion untuk pengendalian yang bisa dilakukan, pengendalian internal yang bisa dilakukan ke manajemen. Itu kalau yang Cici tangkap dari yang tabel ini. Paham nggak? Atau nggak paham? Biasa Tian jago, Ci, kalau yang begini, Ci. Oke, coba kita tanya Tian. Tian ada di mute? Mana Christian? Nggak ada. Udah out, Ci. Oh, udah out. Oke, harusnya ini kita tanya. Kalau misalnya si Tian lebih paham. Ya, capek-capek Cici ngomong, dia nggak ada ya. Kalau misalnya dia ada kan dia bisa ini, benerin. Tapi kalian paham nggak sih yang Cici omongin barusan? Kayaknya nggak paham ya? Oke. Ini ya, notes-nya itu ini. Bentar, Cici ketikin dulu. Untuk cara cari CUER gimana ya? Oh, CUER itu tadi ada di sini nih. Tadi diajarin sama si Widi. Cici tahu. 15.9. Kamu lihatnya di tabel ini nih, tabel 15.9 untuk CUER. Yang pertama yang harus kamu perhatiin untuk lihat CUER itu arah CR, sample size.
Arah CR sama sample size. Arah CR-nya di sini kan 5, sample size-nya 75. Kemudian yang perlu dilihat lagi itu, udah deh kayaknya cuma itu doang. Jadi yang kamu lihat itu arah CR, sample size. Di sini. Kan arah CR-nya 5% kan? Berarti kita lihat yang tabel atas. Sample size-nya 75. Number of exception-nya itu 0. Berarti cuernya itu 4. Jadi number of exception-nya itu yang ini, yang kamu lihat. Jadi kita ingat arah CR, sample size, dan number of exception. Di sini, yang kedua nih, arah CR-nya 5%, sample size-nya 100, number of exception-nya 2. Berarti, kita lihat di sini, arah CR 5%, sample size-nya 100, number of exception-nya 2. Berarti yang 6.2. Gitu, Widi, lihatnya? Gitu nggak? Benar, Ci. Nah, gitu Vero, paham nggak? Oke, Ci, paham. Oke. Akhirnya. Nah, kalau untuk kesimpulan itu TER itu lebih bagus kalau dia ini lebih kecil dari cuer. Ini untuk menentukan tidak perlu ada prosedur tambahan. Kalau yang cuer ini harus lebih kecil dari TER, dia ini tidak perlu ada proses pengendalian rekomendasi, pengujian pengendalian internal. Nah, nggak sampai sini. Jadi kita bandinginnya itu di sini nih, si TER-nya dari yang Cici ngeh ya. TER-nya ini kita lihat sama si cuernya buat dapat kesimpulan ini. Gitu. Ci Pebi. Iya. Cici boleh tolong SSin yang tabel ini nggak? Soalnya yang tadi boleh. Ci. Thank you, Ci. Ci. Di kalian ngeblur ya, bentar Ci SSin. Oke, kenapa? Siapa manggil? Kalau tadi TER-nya sama besar cuer, TER sama besar dengan cuer itu gimana? Kalau TER sama besar, berarti dia perlu prosedur tambahan. Jadi, dia harus sama dengan atau lebih besar, baru perlu prosedur tambahan. Kalau yang Cici tangkap ya. Gitu. Kalau Cici. Iya. Tapi kenapa di sini kalimatnya dia bilang dapat dipandang sebagai beroperasi secara efektif berdasarkan bahwa TER sama dengan atau melebihi cuer. Yang di kalimat mana tuh? Sebentar ya. Itu dampak terhadap rencana audit. Sama si figur 15.8, Gio? Boleh, Ci. Ci, arah CR itu arrow bukan sih? Iya, arah CR itu arrow. Dia beda. Beda ininya aja istilahnya. Kalau arah CR di sini tuh ada acceptable apa gitu. Apa katanya? Acceptable risk of assessing control risk too low. Arah CR. Jadi stop sharing dulu. Iya. Tadi yang audit plan sama yang satu lagi di bawahnya itu cara-caranya. Oh, cara carinya itu tadi kita bandingin keterangan yang di chat Cici deh. TER sama si cuernya itu kamu lihat.
Audit plan yang terkurang dari cuer bukan? Audit plan dibutuhin kalau ternya lebih besar atau sama dengan. Kalau dia lebih kecil nggak perlu. Kalau yang pengujian cuernya, kalau cuernya lebih besar atau sama dengan itu perlu. Gimana? Cuer lebih besar dari ter? Cuer lebih besar dari ter perlu pengujian internal, pengujian pengendalian internal. Perlu pengujian internal. Oke. Thank you, Ci. Oke. Ntar Ci mau kirim screenshots. Sambil kita tunggu. Thank you, Ci. Kesimpulan. Oke, Gio, udah Ci kirim ya. Di sini mungkin ada ini deh, ada penjelasan lagi. Coba kita lihat. Professional adjustment, judgment. The key difference between. Coba deh, Ci chat Bunia sekarang ya. Si Bunia. BTW Ci, Bunia lagi sakit, Ci. Oh ya? Oh lagi sakit? Yaudah deh, nggak jadi ngechat deh. Kemarin aku minta materi, Miss-nya bilang lagi sakit. Oh gitu, lagi sakit. Jadi aja mikir, siapa ya? Tanya siapa ya? Dosen yang, Pak Juan. Boleh Ci, boleh. Coba ya, cerita ya Pak Juan. Ci, ukuran sampel awal dapat dari mana? Dari soal ya, Wit ya? Kalau ukuran sampel awal. Oh, ukuran sampel awal kamu lihat yang ini nih, yang tabel 15.8. Oh. Oke, Ci. Kenapa nggak ngisi tabel lagi ya? Lebih senang gitu. Bertanya, saya mau bertanya soal sampling. Bentar ya, kita tunggu Pak Juan jawab dulu. Biasanya Pak Juan nih fast respon. Siapa lagi ya dosen yang bisa kita tanya ya?